Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa. Bersama dua rekan saya, yaitu Dea dan juga Fauzi. Kami dari Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Airlangga. Di sini akan memberikan video yang berisikan materi tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan untuk kelas 3 SD. Oke, mari langsung kita mulai. Yang pertama kita punya menuliskan bilangan secara panjang. Kita punya di sini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan bilangan 2156. Bilangan di atas dibaca 2156. Jadi bilangan ini tersusun atas bilangan 2000, 100, 50, dan 6. Bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk panjang yaitu sebagai 2000 ditambah 100 ditambah 50 ditambah dengan 6. Selanjutnya kita punya latihan soal ya. Tuliskan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk panjang. Jika saya tuliskan dalam bentuk panjang bilangan ini, yang pertama kita punya 2361. Di sini 2-nya itu ribuan, berarti kita punya 2000. Ya, di sini sudah ada jawabannya. Ditambah dengan 300 tambah 60 tambah 1. 1075 berarti kita punya 1000 atau 1000 tambah 0 di sini ya. Karena ratusannya itu 0 tambah 70 ditambah dengan 5. Untuk yang C kita punya 2778, berarti angka paling depannya itu 2, itu bernilai 2000. Lalu setelah 2 kita punya 700 ya, karena angkanya 7. Lalu kita punya 70 dan juga 8. Oke, untuk yang D coba kalian kerjakan sendiri, nanti bisa lihat jawabannya di PPT ini ya, di slide ini. Kalau 4209 itu jawaban panjangnya berapa? Selanjutnya kita punya tuliskan hasil bilangan-bilangan berikut. Ini kita akan melakukan penjumlahan biasa ya. Berarti 1000 tambah 500 tambah 40 tambah 5 itu akan sama dengan 1545. Begitu pula dengan 2000 tambah 300 tambah 70 tambah 5 akan sama dengan 2375. 2000 tambah 400 tambah 90 tambah 0 berarti 2490. Lalu 3000 tambah 100 tambah 80 tambah 2 sama dengan, di sini berarti kita punya 3182. Untuk yang E, 3000 tambah 0 tambah 80 tambah 0, bisa coba kalian kerjakan sendiri. Di situ sudah ada jawabannya untuk pengeceknya ya, jawaban kalian benar atau salah. Bagaimana cara membaca bilangan-bilangan ini? Kita punya 2965. 2-nya sebagai ribuan ya, berarti kita punya 2000. 9-nya sebagai ratusan berarti 900, 6-nya sebagai puluhan berarti 60, 5-nya sebagai satuan berarti kita punya 2965. Oke, untuk yang 3842 kita baca 3-nya itu ribuan berarti 3000, 8-nya ratusan berarti kita punya 800, 4-nya 40 ya atau puluhan berarti kita baca yang 40 dan 2-nya satuan berarti kita punya 3842. Lalu yang terakhir kita punya 1905 ya dibacanya, yaitu karena kita punya satunya itu sebagai 1000, 9-nya itu sebagai 900. Di sini kita punya 0, itu berarti tidak ada, langsung saja berarti puluhannya kita lompati, langsung kita sebutkan 1900, tanpa puluhan ya langsung 5, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita akan berbicara tentang nilai tempat. Perhatikan bilangan 3475. 3475 terdiri atas 4 angka ya, 3, 4, 7, dan 5. Di sini, 3-nya itu berlaku sebagai ribuan, atau angka pertama, atau angka yang paling kiri. Kalau kita punya 4 angka, itu angka yang pertama atau paling kiri bernilai ribuan. Di sini karena kita punya 3 ribuan, itu nilainya 3000. Lalu setelah angka 3 itu ada angka 4. Angka 4 berarti kita punya itu adalah angka ratusan, berarti bernilai 400. 7 itu bernilainya puluhan, berarti kita punya nilainya itu 70 dan 5-nya satuan, karena satuan namanya juga 5 ya nilainya. Jadi kalau kita punya 3475 itu sama dengan 3 ribuan ditambah 400-an tambah 70-an tambah 5 satuan, atau juga sama dengan 3475. Sekarang latihan soal ya, 1502, berarti kita punya di sini 1 ribuan ya, ditambah dengan 500-an, karena setelah angka 1 ada angka 5. Lalu kita punya 0 puluhan ya, karena setelah angka 5 itu 0, dan 2 satuan. 2184 akan sama dengan 2-nya itu berarti ribuan,
Setelah angka 2 kita punya 1 ratusan, 8 puluhan, dan 4 satuan. 3.600 berarti kita punya 3 ribuan. 6 ratusan, karena kita punya 3600, berarti di sini puluhannya 0, satuannya 0. Oke? Tuliskan nilai tempat dan nilai bilangannya. Nilai tempatnya 6 adalah, di sini karena kita punya hanya 3 angka, berbeda dengan sebelumnya yang 4 angka, maka nilai tempat 6 ini berarti langsung ke ratusan ya, tanpa ada ribuan. Berarti kita punya di sini nilai tempat 6 adalah ratusan. Nilainya kita punya berarti 6 ratusan atau 600. 4 berarti itu puluhan ya, karena setelah angka 6 itu 4, maka nilainya 40. Sedangkan 8 itu satuan, berarti nilainya 8. Oke, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan dalam ribuan. Penjumlahan dua bilangan. Ini kita gunakan tanpa menyimpan ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini 1152 tambah 1123. Itu dari soal cerita, kita punya pertandingan sepak bola berlangsung selama 2 hari. Jumlah penonton hari pertama 1152 orang dan kedua itu 1123 orang. Berapakah jumlah penonton seluruhnya? Berarti kita punya 1152 ditambah 1123. Kalian bisa menyusunnya seperti ini. 2 tambah 3 itu 5 ya. 5 tambah 2 itu 7. 1 tambah 1 itu 2. Lalu 1 tambah 1, 2. Jadi kita hitung dulu. Dari yang satuan, kita punya di sini, angka 2 dan 3 itu sama-sama satuan. Maka kita jumlahkan ya, 2 tambah 3, 5. Selanjutnya yang angka puluhan, 5 dengan 2 kita jumlahkan, hasilnya 7. Angka ratusan, kita punya 1 dengan 1, menghasilkan nilai 2 ya di sini. Dan yang terakhir ribuannya kita punya 1 tambah 1, kita punya juga 2. Sehingga kita punya di sini adalah 2 ribuan. Ya, saya tuliskan di sini 2-nya ribuan, ini berarti kita punya 2000. Ini 200 atau ratusan. 7-nya itu puluhan. Dan 5-nya itu adalah satuan ya. Jadi kita jumlahkan per tempat bilangan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, lalu ratusan dengan ratusan, serta ribuan dengan ribuan ya. Oke, selanjutnya penjumlahan dua bilangan tanpa menyimpan lagi. Oke, jadi tadi kita punya cara bersusun panjangnya, dituliskan seperti ini ya, hampir sama. Jadi kita punya misalnya di sini 1152, dituliskan dulu sebagai 1000 tambah 100 tambah 50 tambah 2. Ditambah dengan 1000 tambah 100 tambah 20 tambah 3. Sesuai dengan yang tadi saya katakan, satuan tambah satuan, 2 tambah 3, hasilnya 5. 50 tambah 20, 70. 100 tambah 100, kita punya 200 di sini berarti. Oke, 1000 tambah 1000 berarti kita punya 2000. Akan menghasilkan nilai 2275. Sekarang penjumlahan dua bilangan tanpa menyimpan, itu tadi sudah saya jelaskan di yang pertama ya, di slide yang sebelumnya dan sebelumnya lagi. Oke? Kerjakan soal-soal berikut dengan cara mendatar, bersusun pendek, atau bersusun panjang. Oke, saya ambil satu soal untuk yang bersusun pendek dulu ya. Kita ambil di sini nomor 1. Bersusun pendek berarti kita punya di sini 1500 ditambah 1105. Langsung seperti ini ya. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 1, 6. 1 tambah 1, 2. Oke, ini kita jumlahkan di elemen yang memiliki atau nilai yang memiliki tempat yang sama. Sekarang untuk yang bersusun panjang, saya tuliskan di sini ya, nomor 2 di atas ini. Kita punya ambil saja yang nomor 2 ya, 1220 itu akan sama dengan 1000 ditambah dengan 200 ditambah dengan 20 ditambah dengan 0. Kita punya ditambah dengan 1450 berarti 1000 ditambah 400, ditambah 50, ditambah dengan 0 juga ya di sini. Oke, kita jumlahkan, berarti kita punya 2000, ditambah dengan 600, ditambah 70, ditambah 0. Akan sama dengan 2670. Oke, selanjutnya kita punya penjumlahan dua bilangan dengan 1 kali menyimpan. Apa itu maksudnya 1 kali menyimpan? Contohnya di sini bisa kita lakukan saat menggunakan bersusun pendek. Kita punya 3435 ditambah 2246 ya. Kita lihat, kita hitung langsung dari yang satuan dulu. Kita mulai dari yang satuan, tidak boleh dari yang ribuan, ratusan, atau puluhan. Kita mulai dari paling kanan. 5 ditambah 6 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi di sini, 3435 ditambah dengan
2.246. Sekarang satuannya itu 5 dan 6, kita jumlahkan, hasilnya kan 11. Ini tidak boleh kita lakukan, langsung tulis 11 seperti ini. Ini salah. Kita tulis, 11 itu satuannya berapa? 11 satuannya itu adalah 1 ya. Jadi kita tulis dulu di sini 1. Sedangkan angka puluhan ya, yaitu juga 1, taruh di atasnya 3. Atau taruh di atasnya puluhan angka yang pertama, yaitu 3.435. Kita punya berarti di sini satunya kita jumlahkan dengan 3. Kita punya 4, ditambahkan dengan 4, bernilai 8. Nah, sudah ya. Selanjutnya langsung saja karena tidak menyimpan lagi, kita punya 4 tambah 2, 6. 3 tambah 2 itu 5. Jadi jawabannya itu 5.681. Itu untuk yang soal ini ya, yang contoh yang ini. Oke, selanjutnya, sekarang kita punya penjumlahan dua bilangan dengan satu kali menyimpan menggunakan cara bersusun panjang. Di sini kan 5 tambah 6, 11 ya. 5 tambah 6, 11. Berarti yang kita tulis, ingat tadi berapa? Yaitu 1. Oke? Jadi kita punya, tulis saja satunya di sini. Karena kita awalnya punya 11, ternyata yang kita tulis cuma 1. Berarti 10-nya kita simpan. Simpan kemana? Taruh di atasnya 70 sini. Sehingga 10 tambah 70 menjadi 80. Oke, yang 600-nya tetap, 5.000-nya tetap. Sehingga kita punya 5.681. Selanjutnya kita punya kerjakan soal-soal berikut dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Oke, saya ambil satu contoh ya di sini untuk yang bersusun panjang dulu deh. Oke, bersusun panjang kita ambil yang nomor 1 saja. 1258 ditambah 1215. Itu berarti kita punya 1258. Itu kita tulis 1000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah dengan 8. Kita punya 1215, kita tulis 1000, ditambah dengan 200, tambah 10, tambah 5 ya. Kita jumlahkan, 8 tambah 5 itu 13. Karena 13 itu adalah angka yang memiliki puluhan dan satuan, kita hanya tulis yang apa? Yang satuannya saja. 13 satuannya 3. Karena harusnya 13, tapi kita tulis hanya 3, berarti kita punya 10-nya taruh di atasnya 50. Berarti kita punya 10 tambah 50 di sini, itu 60 tambah 10, 70. Berarti sisanya ini langsung saja ya, 200 tambah 200, 400. 1000 tambah 1000 itu 2000. Menghasilkan nilai di sini berarti nilainya adalah sama dengan 2473 ya. Ini ada tanda tambahnya. Oke. Selanjutnya kita nomor 2 yang bersusun pendek berarti 1273 ditambah 3344. Di sini 3 tambah 4, 7. Ternyata di sini tidak ada yang menyimpan. Tapi di 7 tambah 4 kita punya 11. Berarti kita tulis juga 1 ya, karena satuannya dari 11 ke 1. Taruh di atas angka 2 di ratusannya, berarti kita punya 1 tambah 2 tambah 3, yaitu 6. Oke, sudah tidak menyimpan lagi, berarti 1 tambah 3 kita punya 4. Jadi jawabannya nomor 2 itu 4617. Sekarang kita punya penjumlahan 2 kali menyimpan. Ini cara bersusun pendek. Kalau kita punya 2457 ditambah dengan 1164. 7 tambah 4, 11. Yang kita tulis berarti hanyalah satuannya saja ya. Ingat satuannya saja. Berarti kita simpan satunya yang sebagai puluhan di sini. 1 ditambah 5 di sini berarti kita punya 6 ya. 6 tambah 6, 12. Ternyata di sini kita punya suatu bilangan yang memiliki puluhan dan satuan. Berarti kita tulis di sini satuannya lagi, yaitu cuma 2 ya, dari 12. Karena 2-nya kita tulis di sini, satuannya taruh di sini, yaitu 1. 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Oke, karena sudah tidak menyimpan, langsung saja 2 tambah 1 sama dengan 3. Hasilnya 3621. Oke, sekarang kita punya kerjakan soal berikut dengan cara bersusun pendek. Oke, kita coba yang nomor 1 dulu ya. Karena di sini kita masih berbicara tentang penjumlahan. Kita punya berarti 1754 ditambah dengan 1166. Oke. Kita gunakan bersusun pendek 1754, 1166 atau 1166 tambah 4 tambah 6 itu 10. 10 beri satuannya 0. Kita punya masih menyimpan 1 sebagai puluhan. Taruh di sini 1 tambah 5, 6. Tambah 6, 12. Kita punya berarti masih berupa puluhan lagi ya. Satuan yang kita simpan 2, sisa 1. Di sini kita simpan
1 tambah 7, 8, tambah 1, 9. 1 tambah 1 kita punya 2. Jadi kita punya 2920. Sekarang kita punya operasi pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang adalah pengurangan dalam ribuan. Pengurangan dua bilangan. Cara bersusun pendek ini tanpa meminjam ya. Berarti kita punya pertama itu 4 dikurangi 1, 3. Seperti biasa ya. Satuan dikurangi dengan satuan, puluhan dikurangi dengan puluhan, ratusan dikurangi dengan ratusan, ribuan dikurangi dengan ribuan. Di sini kita punya 4 dikurangi 1, hasilnya 3. 7 dikurangi 5, hasilnya 2. 8 kurangi 6, hasilnya 2. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Oke, jadi kita punya 1223. Sekarang untuk yang bersusun panjang, itu caranya sama. Tapi perbedaannya dengan yang penjumlahan tadi, ini kita kurangi ya. Jadi, intinya sama. 4 dikurangi 1 itu satuannya 3. 70 dikurangi 50 sebagai puluhan, berarti 20. 800 dikurangi dengan 600, berarti 200. Dan 5000 dikurangi dengan 4000, berarti 1000 dengan totalnya 1223. Jadi tepung terigu yang belum terjual adalah 1223 kg. Selanjutnya saya ambil satu soal untuk pendek dan satu soal lagi untuk panjang ya. Yang panjang saya tulis di sini 2543 akan sama dengan 2000 ditambah dengan 500 ditambah dengan 40 ditambah dengan 3. Kita punya 1123 akan sama dengan 1000 ditambah dengan 100 ditambah 20 ditambah dengan 3. Kita kurangi ya, berarti 3 dikurangi 3, 0. Ini kita punya 20, ini 400, ini kita punya 1000. Akan sama dengan 1420. Oke, untuk yang bersusun pendek, kita punya di sini 2816 dikurangi dengan 1004. Berarti kita punya 6 dikurangi 4, 2, 1 dikurangi 0, 1, 8 dikurangi 0, 8, 2 dikurangi 1, yaitu 1. Jadi jawabannya 1812. Sekarang pengurangan dua bilangan dengan satu kali meminjam. Ini kita lihat, di sini harusnya tandanya ini tandanya dikurangi ya, bukan ditambah. Sekarang kita punya di sini 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 ini tidak bisa ya, karena hasilnya nanti menjadinya bilangan negatif. Di sini tidak boleh bilangan negatif. Maka caranya gimana? Kita pinjam 1 puluhan dari 6. Jadi awalnya kita punya di sini 6. Kita ambil 1 puluhannya, jadi kita punya di sini tinggal 5 nanti. Dan 15-nya, 5-nya itu menjadi 15. Jadi kita punya 15 dikurangi dengan 8 itu 7. Kita punya 7. Tadi kita punya 6-nya itu sudah menjadi 5. Ya, karena tadi sudah kita pinjam puluhannya. Berarti kita punya di sini menjadi 5. 5 dikurangi 4, 1. Oke. Lalu kita punya 7-nya berarti tidak dipinjam. Kita punya berarti 7 dikurangi 5. Itu 2. 2 dikurangi 1 itu 1. Berarti 1217 ya hasilnya. Sekarang yang 2 kali meminjam. Bagaimana? Oke, tadi sama. Jadi 5. Di sini saya tulis lagi ya. 3735 dikurangi 2548. 5 dikurangi 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam 10 di sini. Dari angka 3. Berarti kita punya angka 3 yang menjadi 2 ya sekarang. 5 dikurangi 8 menjadi 15 dikurangi 8. Berarti kita punya 7. Oke. 2 dikurangi dengan 4. Nah, di sini 2 dikurangi 4 juga tidak bisa. Berarti kita pinjam lagi. Ya, kita pinjam dari angka 7-nya. Berarti 7-nya jadi 6. 2-nya jadi 12. 12 dikurangi 4 kita punya 8. Nah, di sini 6 dikurangi 5 itu bisa ya. Berarti 1. Dan 3 dikurangi 2 itu juga 1. Jadi jawabannya 1187. Selanjutnya operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Kita punya 1152 tambah 1123 dikurangi 524. Kita kerjakan dari yang paling depan. Kita tambahkan dulu 1152 dengan 1123. Lalu kita kurangi dengan 524. Oke. Jadi kita punya di sini 1152 ditambah 1123. Itu akan sama dengan 2275. Di sini ada kesalahan sedikit ya. Ini bukan 1152 tambah 1123. Kita punya berarti 2275 dikurangi dengan 524. 5 dikurangi 4, kita punya hasilnya itu 1 ya. Untuk satuannya, 7 dikurangi 2 kita punya 5. 2 dikurangi 5 itu tidak bisa. Ya, jadi kita punya pinjam dulu 1 puluhan dari angka 2 yang ada di tempat ribuan. Jadinya dari 1 ini. Dan yang tadi yang awalnya 2 dikurangi 5, jadinya 12 dikurangi dengan 5. Berarti kita punya 7. Tadi kan sisanya kan 1.
berarti kita punya 1751. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya, ada latihan soal, kita kerjakan yang nomor 1 ya, yaitu yang kita punya 2543 tambah 1123 dikurangi dengan 524. Kita kerjakan dari yang paling depan ya. Ingat, yang paling depan. Kita punya berarti 1123. Oke, berarti kita punya di sini. Kita tambahkan dulu 6. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1 itu 6. 2 tambah 1 itu 3. Kita punya 3666. Kita kurangi 3666 ini dengan 524. Sehingga kita punya di sini itu 3666 dikurangi 524. 6 dikurangi 4, 2 ya. 6 dikurangi 2 itu 4. 6 kurangi 5, 1. 3-nya turun. Kita punya hasilnya itu 3142. Oke, jika kalian ingin menanyakan tentang soal-soal ini, bisa silakan hubungi kontak person atau nomor HP yang tertera di video YouTube ini ya, nanti di bawah di deskripsinya. Terima kasih. Semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan berguna untuk kalian ke depannya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.